Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 11 akan menganalisis mengenai kasus hipotermia pada pekerja yang mengalami suhu dingin di tempat kerja. 11 yaitu saya Nafira Gustiani.
Klasifikasi hipotermia. Suhu normal tubuh manusia yaitu dengan kisaran temperatur 35-37 derajat Celcius. Sedangkan hipotermia itu kondisi di mana seseorang memiliki suhu tubuh di bawah cold stress atau di bawah 35 derajat Celcius. Jadi, untuk klasifikasi hipotermia itu dibagi menjadi 4, yang dimana yang pertama itu ada mild hipotermia, yaitu kisaran suhu inti 32 hingga 35 derajat Celcius. Mild atau ringan ini sudah termasuk status waspada, yang dimana sudah ada tanda seperti menggigil dan tidak dapat melakukan kegiatan secara normal. Yang kedua itu ada moderate hipotermia, yang dimana moderate atau sedang itu kondisi dimana individu sudah mengalami penurunan tingkat kesadaran sehingga seseorang dapat tidak sadar dan ataupun tanpa menggigil. Yang ketiga ada severe hipotermia, yang dimana seseorang memiliki suhu tubuh sekitar kurang dari 28 derajat Celcius, yang dimana kondisi ini sudah termasuk yang berat dan individu sudah tidak sadar. Dan yang kedua, jadi severe itu dibagi menjadi 2, yaitu severe bagian 4 atau bisa dikatakan mati suri. Kondisi ini individu sudah henti jantung namun masih dapat dilakukan resusitasi atau CPR dengan suhu 13, derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Yang terakhir itu ada kematian. Nah, kematian ini yang diakibatkan hipotermia yaitu bersifat irreversible. Nah, suhu inti itu mencapai kurang dari 9 derajat hingga 13 derajat, 7 Celcius. Dan pada kondisi saat ini resusitasi tidak memungkinkan. Yang keempat, patofisiologi. Hipotalamus menerima masukan dari reseptor termal pusat dan perifer. Menanggapi stres dingin, hipotalamus mencoba untuk merangsang produksi panas melalui menggigil dan peningkatan aktivitas tiroid, katekolamin, dan adrenal. Jadi vasokonstriksi ini yang dimediasi secara simpatis minimalkan kehilangan panas dengan mengurangi aliran darah ke jaringan perifer, di mana pendinginan paling besar. Pembuluh darah perifer juga mengalami vasokonstriksi sebagai respon langsung terhadap dingin. Pendinginan menurunkan metabolisme jaringan dan menghambat aktivitas saraf. Selama fase awal pendinginan, menggigil sebagai respon terhadap pendinginan kulit sehingga menghasilkan panas dan meningkatkan metabolisme ventilasi dan curah jantung. Hipotermia memperlambat semua fungsi fisiologis termasuk sistem kardiovaskular dan pernapasan, konduksi saraf, ketajaman mental, waktu reaksi neuromuskular, dan laju metabolisme. Yang kelima, pencegahan. Untuk pencegahannya dibagi menjadi 4, yang dimana yang pertama dapat menggunakan APD khusus, yang kedua membuat shelter untuk beristirahat, yang ketiga meminum air secara cukup dan kalori yang terpenuhi, dan yang terakhir membatasi asupan kopi. Yang pertama ada pengendalian administratif. Yang pertama dapat inspeksi K3 di tempat kerja, yang kedua memberikan pelatihan di tempat kerja, dan yang terakhir mengatur jam istirahat. Yang kedua, engineering control. Untuk engineering control dapat dilakukan mengganti lantai menjadi bahan epoksi, dan yang kedua membuat air distribution system. Yang ketiga ada alat pelindung diri. Untuk alat pelindung diri, pekerja dapat menggunakan alat pelindung kepala, yang kedua alat pelindung tangan, yang ketiga alat pelindung kaki, dan yang terakhir alat pelindung badan atau jaket.